Media asing tiba-tiba sorot Presiden Prabowo menelepon Donald Trump. Ada apa ya? Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dewi Fortuna Anwar, yang berbasis di Jakarta. Mengutip laman Australia Associated Press, pembahasan tarif Trump juga dibahas Presiden Prabowo dan negara lain, termasuk Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Hal tersebut terjadi di tengah-tengah KTT Asia Pasifik Economic Corporation, APEC, yang sedang digelar di Lima, Peru. Kami berdiskusi dengan baik, kata Albanese menceritakan dialognya dengan Presiden Prabowo soal Donald Trump. Dia melakukan percakapan telepon dengan Presiden terpilih, Trump, seperti yang saya lakukan minggu lalu. Jadi kami membahasnya dan apa artinya bagi dunia, tambahnya. Jelas, itu bagian dari latar belakang APEC dan G20 adalah dampak dari perubahan pemerintahan Amerika Serikat, ujarnya lagi. Berkunjung ke Amerika Serikat hingga Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto diklaim setara dengan Biden dan Xi Jinping. Di tengah ramainya perdebatan politik dan proyeksi tentang masa depan Indonesia, Prabowo Subianto memulai debut kunjungannya sebagai presiden dengan lawatan ke negara-negara besar. Dalam rangkaian pertemuan yang mencakup Tiongkok hingga Amerika Serikat, langkah Prabowo menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anies Baswedan, yang tak segan menyebut Prabowo tampil berwibawa di hadapan para pemimpin dunia. Anies Baswedan baru-baru ini mengapresiasi perjalanan kenegaraan yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo, yang baru saja dilantik, telah menyempatkan diri untuk mengunjungi Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik. Di setiap pertemuan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo, saya melihat perjalanan ini sangat produktif. Kehadiran Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia tampak begitu berwibawa, ungkap Anies. Menurut Anies, bukan hanya wibawa yang tampak dari pertemuan-pertemuan ini, tetapi juga sebuah kesetaraan yang jarang ditunjukkan oleh pemimpin Indonesia di panggung dunia. Ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia dalam pertemuan dengan para pemimpin global, suasana kesetaraan itu terlihat jelas. Ini sangat positif bagi citra Indonesia. Lanjutnya, tidak berhenti di situ, Prabowo juga melanjutkan perjalanan kelima, Peru, untuk menghadiri KTT APEC 2024. Langkah ini dipandang oleh Anies sebagai sinyal bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran lebih besar dalam isu-isu global. Saya berharap bahwa dengan kunjungan-kunjungan ini, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat posisi kita di kancah internasional, ujar Anies. Ia juga menambahkan bahwa Prabowo memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan momen ini demi meningkatkan pengaruh Indonesia. Saya melihat ada potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk memainkan peran ini dengan sangat baik, tutup Anies. Komentar warganet, Pak Anies bisa aja mulai memuji Pak Prabowo. Bapak kan menilai kinerja Pak Prabowo di Kemhan, cuma 1%, yaitu nilai 11 dari 100. Pak Prabowo sedih lo waktu itu, Pak Anies, sambil geleng kepala dan matanya berkaca-kaca, seolah Pak Prabowo tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga dari sini muncul istilah omon-omon. Coba saja Bapak tidak menyerang begitu, mungkin Pak Anies bisa dimasukkan dalam kabinet Presiden Prabowo, seperti Cak Imin tuh. Kecil-kecil tapi cerdik cara mainnya. Silahkan debat yang sehat, tapi jangan frontal. Lihat tuh Pak Ganjar tetap konsisten dengan kearogannya, betul-betul hilang dari peredaran, tidak mau juga datang hadiri undangan pelantikan presiden. Kita percaya takdir Allah. Itu sudah garis tangan Pak Prabowo untuk jadi presiden, sudah cukup ikhtiar dan berusaha 3 kali bertarung. Yakin dan percaya Tuhan menerima doanya orang yang terzalimi dan sabar menerima cobaan, ini buah dari pengorbanan Pak Prabowo.
Padahal Pak Anies, semua orang mengakui kalau Bapak cerdas dan potensial. Coba Pak Anies berpasangan, alangkah mesranya duet dengan Pak Prabowo untuk calon presiden dan wakil presiden RI. Yakin Indonesia damai, harmonis dan sejahtera serta tidak ada gejolak. Mulyono dan pembantu presiden titipannya yang 15 orang tidak berada di kabinet yang dipersiapkan oleh Mulyono untuk melindungi si Samsul sang Fufufafa. Pak Anies, Pak Anies, meniru ucapan Pak Prabowo waktu debat Capres. Pak Anies, kalau kita melawan pemerintah berkuasa, sama dengan kita menumbuk batu dengan tangan kosong, kita akan terpental. Seperti kata pepatah, sebodoh-bodoh keledai, tidak akan terperosok di lubang yang sama. Mungkin Presiden Prabowo Subianto sekarang lebih selektif menghadapi Pak Anies, sehingga cuma Cak Imin saja yang dimasukkan dalam kabinet, tapi masih untung itu. Padahal waktu Capres Cak Imin sempat masuk koalisi dengan Gerindra, cuma sesaat saja lalu ngacir, kemudian bergabung dengan Nasdem untuk calon cawapres.